Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Made Prajanata dengan NIM 201010009. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya dari mata kuliah UUAD kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Pelaporan Tanggap Darurat Pemadam Kebakaran. Gambaran umum sistem. Berikut gambaran umum dari sistem yang telah saya buat. Pertama, user atau masyarakat akan berbasis Android dan tugas atau admin menggunakan website untuk mengelola pelaporan. Kedua, user atau masyarakat melakukan pengisian data pelaporan. Tiga, user melakukan kiriman pelaporan dan akan masuk ke database pada sistem. Keempat, pada petugas sebagai admin dapat mengetahui informasi pelaporan dan mengelola petugas lapangan untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran ataupun penyelamatan. Dan terakhir, petugas atau admin dapat mengelola data user dan mengelola data pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan requirement system dari proyek yang telah saya buat. Requirement yang pertama, sistem dapat menampilkan halaman aplikasi. Jenis requirement-nya sistem requirement. Prioritasnya di sini saya memilih high dan tipe requirement-nya functional requirement. Kenapa saya memilih prioritasnya high dan tipe requirement-nya functional requirement? Karena jika sistem tidak dapat menampilkan halaman aplikasi, maka halaman user tidak akan berjalan. Selanjutnya, yang kedua, user dapat memilih menu pada halaman aplikasi. Jenis requirement-nya user requirement, prioritasnya high dan tipe requirement-nya functional requirement. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan halaman menu. Jenis requirement-nya sistem requirement. Prioritasnya di sini saya pilih high. Lalu tipe requirement-nya functional requirement. Selanjutnya, yang keempat, user dapat memilih from register. Jenis requirement-nya adalah user requirement. Prioritasnya di sini saya pilih high dan tipe requirement-nya functional requirement. Yang kelima, sistem dapat menampilkan from register atau daftar. Jenis requirement-nya sistem requirement. Prioritasnya di sini saya pilih high. Dan tipe requirement-nya saya pilih functional requirement. Kenapa saya memilih prioritasnya high dan functional? Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelompokan requirement pada proyek yang telah saya buat. Pada requirement terdapat sistem dapat menampilkan halaman aplikasi, user dapat menampilkan menu pada halaman aplikasi, sistem dapat menampilkan halaman menu pada use case terdapat pada halaman user. Lalu, user dapat memilih from daftar, sistem dapat menampilkan from register atau daftar. Setelah itu, user dapat menampilkan daftar pada from register. Lalu sistem dapat memvalidasi register pada use case terdapat pada from register. Setelah itu, sistem dapat menampilkan menu login, user dapat melakukan login, sistem dapat memvalidasi username dan password pada use case terdapat pada from login. Lalu, sistem dapat menampilkan halaman utama, user memilih from report, dalam kurung menampilkan from login atau tanpa login. Sistem dapat menampilkan from pelaporan user. User dapat melakukan pelaporan
Sistem dapat memverifikasi pelaporan dari user. Pada use case dapat pada form report atau portal layanan darurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari proyek yang telah saya buat. Berikut terdapat user sebagai masyarakat dan admin sebagai petugas. Berikut saya akan menjelaskan user. User dapat melakukan pelaporan dengan melakukan login ataupun tidak login. User dapat melakukan pelaporan kebakaran atau penyelamatan, yaitu dengan memfoto kejadian. Setelah itu memilih kategori. Di kategori terdapat kebakaran atau penyelamatan. Setelah itu melakukan isi pelaporan. Di isi pelaporan terdapat provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat, waktu kejadian, dan deskripsi. Lalu memilih cek lokasi saat ini, yaitu melakukan kirim pelaporan. Setelah itu saya akan menjelaskan admin. Admin setelah melakukan login, admin mempunyai akses atau hak akses, yaitu mengelola data pelaporan, lalu mengelola data user atau masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Pertama-tama saya akan menjelaskan activity diagram halaman user. User dapat melakukan akses aplikasi, yaitu sistem menampilkan halaman home aplikasi, lalu user mengeklik menu. Setelah itu sistem menampilkan halaman menu, lalu user dapat mengeklik register, maka akan tampil halaman form register dari sistem. Lalu user mengisi form register. Jika data valid, maka akan muncul pesan berhasil. Dan jika tidak valid, maka akan kembali ke user untuk mengisi form register. Lalu saya akan menjelaskan activity diagram login. User atau masyarakat dan admin atau petugas dapat melakukan login sistem. Sistem merespon untuk menampilkan form login. Lalu user atau petugas mengisi form login. Jika login valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama, dan jika login tidak valid, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan activity diagram report. User
dapat masuk ke halaman aplikasi. Setelah itu sistem menampilkan halaman home aplikasi. Lalu user dapat melakukan pelaporan dengan login atau tanpa login. Terlebih dahulu, user mengeklik report pada sistem atau menu report. Lalu sistem akan langsung mengarahkan ke halaman pelaporan. Setelah itu, user mengisi form pelaporan. Lalu user mengirim form pelaporan. Jika pengiriman berhasil, akan menampilkan pesan bahwa berhasil terkirim. Jika tidak berhasil, maka akan kembali mengisi form pelaporan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sekuen diagram dari proyek yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan sekuen diagram halaman user. Di sini saya akan menjelaskan halaman pertama yang diakses user. User melakukan atau masuk ke halaman aplikasi. Lalu user melakukan atau memilih register atau melakukan tindakan register. Setelah itu user masuk ke halaman register dan mengisikan form register. Setelah itu user mengirim form register, maka mendapatkan respon dari sistem, terdapat pesan berhasil register. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari proyek yang telah saya buat. Pada kelas diagram di sini dapat dijelaskan bahwa data yang berhubungan pada sistem yang akan dibuat, di mana user atau masyarakat menginput pelaporan, lalu admin atau petugas dapat mengelola data pelaporan dan dapat mengelola data user. Baik, sekian penjelasan proyek yang telah saya buat pada mata kuliah UAD kelas T. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.